buat lagu pun bisa lewat AI. Itu sebenarnya lebih yang utama kan, teknologi juga sudah mulai maju dari Google Drive dihapus atau ada AI yang lebih membantu untuk Jikalau memang selalu berani seperti Halo, saya Rusdi dari Fasipas. Kita itu indie rock alternatif lah bisa dibilang gitu. Kita udah itu sampai saat ini udah merilis dua mini album dan pada tahun lalu, dan kita udah coba rilis single collab. Saya dimajukan sebagai vokalis dan mungkin nulis lagu. rasakan seperti Mungkin kalau di media sosial kita coba nge-push di Instagram, juga di TikTok. Mungkin yang untuk Instagram ini sebagai sebenarnya sebagai biodata, kalau misalkan jadikan kayak gini. Kalau di TikTok mungkin lebih ke konten-konten seperti lirik video atau konten-konten kita panggung, konten-konten kita produksian gitu, di single atau album atau apa. Ya mungkin apa ya, bisa dibilang kalau misalkan Instagram itu lebih ke profile aja sih sebenarnya. Yang lebih penting mungkin dari kita itu adalah TikTok sebenarnya, karena juga mungkin notabene masih dan awal, usahanya itu membangun bandnya itu dari nol itu ya, mungkin lebih signifikan ke TikTok sebenarnya. TikTok sebenarnya lebih yang utama kalau misalnya kalau di Vibes ya, tapi mungkin untuk saat ini masih apa ya, kita juga masih menembus terus, dirinya masih tetap konsisten sehari, 2 hari, 3 hari tetap ngepas konten-konten itu terus. Kalau mau yang drama lebih utama di TikTok kita. Kalau profile kita lebih ke Instagram, tapi profile. Kalau di Instagram kita lebih ke mungkin jadwal manggung, ada info-info terkait merchandise, lebih banyak info dari panggung sih sebenarnya. Kalau di merchandise pun juga banyak. Jadi kalau misalkan kita mau merilis merchandise ini, nanti kita orderan di lebih banyak di IG kali itu. Kalau misalkan di TikTok mungkin lebih ke IG. Mungkin ada juga jadwal manggung, juga nanti ada konten-konten kita check sound gitu, terus after show, ada foto-foto kita album apa, foto-foto kita di after manggung gitu. Dan misalkan kita nanti perkiraan akhir tahun ini mau tulis album berikan 10 lagu yang kita mulai dari Agustus nanti, dan itu nanti juga bakal lebih post mungkin informasinya lebih di mungkin di situ juga, tapi kemungkinan bakal misalkan kayak rilis acara tanggal segini gitu. Kalau merchandise kita coba untuk awal, kita memang di akun Fasipas yang pertama ya, tapi kita coba membedakan itu. Jadi ada 2 akun di Fasipas. Pertama akun band, yang kedua itu ada akun merchandise sendiri. Itu baru mulai awal tahun kemarin baru kita bikin dan kita fokuskan lagi, karena mungkin merchandise itu sangat penting bagi band-band yang mungkin memulai, ibaratnya mulai, karena itu adalah apa ya, ibaratnya adalah bensin itu sendiri untuk band itu memproduksi single, mau memproduksi album atau apa itu video klip atau apa, mungkin itu salah satu bensin untuk band itu sendiri memproduksinya. Karena ya mungkin itu salah satu cara dari Fasipas ya untuk
selalu bisa memproduksi apa ya, single, album, video klip dan lain-lain sebagainya itu dari Mercedes itu tadi. Kita membedakan, akhirnya memutuskan untuk membedakan akun Instagram itu tersebut menjadi dua, yang satu akun band, yang satu akun Mercedes, yang kita mulai dari awal tahun kemarin dan lebih kita fokuskan lagi karena memang Mercedes itu memang penting sekali untuk band-band itu. Jikalau memang Untuk Mercedes sendiri kita sudah merilis Mercedes sekitar 4 teaser yang itu ada apanya ya, misalkan Mercedes pertama itu adalah Mercedes mini album kita yang pertama, judulnya Semua Tak Sama. Mercedes kedua itu ada mini album kedua kita yang judul Tak Ada Habisnya. Ketiga ini ada Mercedes salah satu person kita ada yang membuat salah satu desain yang cukup menarik untuk kita. Akhirnya kita rilis menjadi Mercedes kita, dan kita kemarin juga udah rilis single kolaborasi sama salah satu teman band di Jogja, dan itu pun juga kita rilis menjadi Mercedes. Dan untuk selain besar, kita juga sudah merilis berupa kaset kita yang kita rilis awal tahun ini sepertinya kalau tidak salah. Mini album dari kedua kita yang judulnya Tak Ada Habisnya itu kita memutuskan untuk merilis kaset kita, dan mungkin kita juga akan merilis CD-nya juga mungkin sekitar habis kita rilis album. Jadi kita mau rilis album, kita akan merilis Mercedes juga berupa teaser dan juga kaset, bukan kaset kita, dan kita rilis album pertama kita nanti. Nah itu kita rilis Mercedes dan juga kaset CD, bukan kaset kita. Kalau CD yang tak ada di sana, jadi kita akan rilis sekitar habis menyelesaikan acara rilis album kita nanti. Untuk terkait artwork ya, berarti ini ya, artwork desain ya. Artwork desain kita dari awal memang memutuskan untuk hire orang. Kita memproduksi di salah satu teman desainer kita. Kita cuma by request menceritakan tentang isi mini album itu. Jadi isinya ini lagunya berubah sekitar 4-5 lagu itu mini album. Kita ceritakan semua isi lagu tentang itu, dan kita nanti diskusikan bareng-bareng gimana enaknya artworknya akan dibuat seperti apa. Mungkin dari awal memang kita hire orang sekitar 3 artwork kita, dan salah satu personil kita membuat desain sendiri ya. Iseng sih sebenarnya, cuman akhirnya menarik untuk kita rilis akhirnya hari. Untuk aset kita itu sendiri kita benar-benar produksi sendiri dari mixing mastering kita produksi sendiri, dan kita kebetulan waktu itu ada kenalan teman di salah satu band Jogja, Kira Gurita namanya, Mas Anom itu. Dia mau memberi informasi tentang kaset kita. Waktu itu kita memang kebingungan membuat kaset kita, rilisan fisik ya, tentunya kita di Jogja itu gimana, atau di Jawa pun juga mungkin ternyata memang susah, kaset kita atau vinyl itu memang susah. Dan ternyata ada informasi dari Mas Anom Garap kita itu vokalisnya, ternyata dapat info bisa di daerah Solo, tentunya daerah dekat Lokananta. Jadi dia itu sebelumnya memang pernah kerja di Lokananta, membuat produksi kaset kita, kaset vinyl, kaset video apapun itu, dan memutuskan untuk berdiri sendiri, gitu. Berdiri sendiri, membuat brand sendiri, membuat rekaman kaset-kaset, memproduksi kaset fisik gitu, dan kita memproduksi di sana. Kita kemarin kaset kita itu produksi sekitar 50
itu kaset kita, dan sekarang sudah tinggal beberapa, mungkin tinggal 10, dan udah dengan kita akan tulis untuk itu. Kita setiap acara berarti ya, setiap konten kita mungkin kalau dari yang simpel dulu mungkin kita HP, kita meminimalisir budget dengan mungkin menggunakan HP kita terus konten-konten atau sekedar video lirik gitu menggunakan HP. Kalau misalkan dari panggungan kita juga kembali membentuk tim, kita hire orang, karena ada teman-teman yang support walaupun membantu tidak sepenuhnya mungkin itu kita hire orang. Dengan mungkin ada kamera, kita juga ada vlog, beberapa vlog yang kita dari itu kita membuat video live session sendiri karena mungkin belum ada media-media yang meliput kegiatan live dari pagi-pagi. Kita mencoba inisiatif membuat live session sendiri, mungkin dari itu kita rekam dari dari FOH, kita membawa engineer sendiri, audio engineer sendiri, kita rekam, terus kita juga kadang-kadang kita membawa kamera 360 juga untuk stay di suatu lokasi. Untuk kan 360 tinggal edit sendiri, bisa muter kan, kita edit sendiri. Jadi yang lebih simpel tadi kamera HP, kamera mungkin ada Canon atau film dari kita hire orang untuk foto dan juga video vlog. Lebih amannya mungkin di laptop ya atau hard disk ya. Kalau di Google Drive kadang tiba-tiba kadang bisa hilang, mungkin lebih ke hard disk sih. Karena mungkin aset-aset itu bisa menjadi suatu kenang-kenangan juga. Menurut saya dan juga teman-teman saya juga lain, mungkin satu momen hari ini akan lebih penting buat kedepannya besok, mungkin 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian. Dari sebenarnya aku ini nyontoh dari mas atau om ya, digital itu, dari mereka bikin kafe tapi itu kayaknya seperti museum. Jadi mereka buat kafe tapi penuh dengan arsip foto dari zaman tahun 1997 sampai hari ini pun juga ada. Jadi mungkin lebih amannya nyimpen mungkin di hard disk sih. Nah, kalau dari Google Drive sendiri mungkin nanti perkembangan zaman nanti juga tidak tahu juga kedepannya bakal gimana. Mungkin Google Drive dihapus atau gimana, nggak tahu juga. Mungkin aman di hard disk. Pengalaman aja buat pengalaman buat kenangan-kenangan aja. Mungkin kebetulan kita udah membentuk tim yang mungkin katanya malah mungkin ya sama, mungkin nggak terikat banget. Karena kembali lagi di masih awal, kita juga hire orang juga belum seberapa juga, budgetnya tidak sesuai dengan budget asli mereka. Mungkin kita sebenarnya ada grup WhatsApp yang tim IGP namanya, itu kita sudah dari awal mungkin menjelaskan kamu masukin tim tapi bersifat tidak resmi gitu. Jadi misalkan mereka sudah ke jadwal lain atau mungkin mau ambil jadwal lain dari job lain mungkin nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau ada grup WhatsApp itu ada bagi tim namanya, kita juga perlu memutuskan untuk membuat grup sementara. Misalkan ada beberapa, mungkin sekitar kalau misalkan sekitar 70-80% tim kita tidak bisa hadir, mungkin kita memutuskan untuk membuat grup sementara by event itu sendiri. Jadi misalkan ada event seminggu yang lalu masuk, setelah selepas acara itu kita bubarkan tim itu. Maksudnya kita keluarkan grup dari semua tim ini, kita keluarkan dari grup. Jadi sudah bilang dari awal ini grup sementara, nanti
ketika dari event itu sudah selesai kita leave grup atau keluar dari grup itu. Biasanya kalau panitia meminta untuk bertemu, kita bertemu. Kalau misalkan kita berhalangan mungkin by Google Meet itu loh, Zoom gitu ya, Zoom. Mungkin dari itu sih, Zoom gitu, mungkin fleksibel aja waktunya. Komunikasi mungkin jarang, tapi beberapa kali pernah. Mungkin dari teknis, kita selalu ngirim riders teknis panggung kita, channelist tentunya, mungkin dari panitia menyediakan segini, mungkin dari beberapa kali juga kita sudah menyodorkan channelist kita. Mungkin ketika kita datang di venue, tiba-tiba channel kurang, sempat beberapa kali kita akhirnya bawa kabel sendiri, karena dari pengalaman yang kemarin kita bawa mixer tambahan, karena beberapa kali kita datang ke venue sudah menyodorkan channel kebutuhan kita, sampai ke venue bener-bener zong, kabel kurang, channel di mixer kurang, kita sampai segitunya. Kita jadi mengantisipasi, kita sampai pernah bawa mixer sendiri, mixer 12 channel sepertinya itu, bawa kabel-kabel sendiri, juga bawa mic sendiri, mic vokal sendiri. Kalau miskomunikasi mungkin terkait kru juga, mungkin kita selalu konfirmasi ulang tanggal segini ada event ini, kita selalu konfirmasi ulang hanya seperti ini, jadi mau benar-benar udah selesai. Kalau komunikasi nanti ya komunikasi antar band dengan vendor, band dengan panitia, penyelenggara acara, dan mungkin dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang kita sudah cukup mumpuni. Mungkin sekarang teknologi juga sudah mulai maju dari tahun ke tahun, sekarang juga ada AI yang lebih membantu tentunya, jadi lebih mudah mencari inspirasi, mencari, mungkin misalkan kita mau buat tema ini nih, kadang-kadang kita harus tahu informasi tentang ini. Sekarang juga kita mau bikin judul lagu itu takutnya kepanjangan juga, jadi kita larinya mungkin ke teknologi informasi itu lah. Kita ke Google, kita cari kata-kata tersirat yang mungkin kita belum tahu, misalkan satu lagu kita yang kalau misalkan dibuat judul itu terlalu kepanjangan, jadi kita ambil keseluruhan inti lagu itu dari satu. Nah, kita salah satu contoh memanfaatkan teknologi informasi di internet juga. Mungkin yang lebih membantu mungkin sekarang AI sih sebenarnya, karena itu sudah benar-benar gampang. Iring perkembangan zaman itu lebih mudah juga, jadi jangan lewatkan teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang. Mungkin nanti kedepannya bakal lebih maju, lebih gampang lagi. Bahkan sekarang kita membuat lagu pun bisa lewat AI, hanya menyodorkan lirik. Misalkan kita hanya punya lirik, kita kasih di internet, lagu udah jadi. Contohnya seperti itulah. Kalau misalnya kaos terkait artwork, kita mungkin pakai Photoshop, Procreate, Adobe Premiere, After Effects juga. Beberapa kali kita ada visual panggung yang kita buat di situ. Intinya kita jangan lupa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang yang tentunya menurutku sudah benar-benar cukup membantu untuk sebenarnya tidak untuk di band, di luar band pun teknologi informasi dan komunikasi sudah benar-benar membantu sekali untuk zaman sekarang ya. Mungkin nanti di perkembangan zaman akan kembali juga menyanyiakan teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang, karena itu menurutku memang benar-benar membantu sekali. Jadi,